Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina dengan 3 digit MPM terakhir yaitu 035. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh teori belajar bahasa dalam teori humanistik yaitu Arthur Combs. Arthur Y. Combs adalah seorang psikolog humanistik asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam aliran humanistik. Beliau lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1912 di New York, Amerika Serikat, dan menempuh pendidikannya di Universitas Cornell juga Universitas Negeri Ohio, dan menyelesaikan gelar dokternya pada tahun 1945. Beliau juga menghabiskan sebagian besar karir akademiknya di bidang psikologi pendidikan. Beliau merupakan murid sekaligus rekan dari Carl Rogers, tokoh besar psikologi humanistik. Dari Rogers, beliau mengembangkan gagasannya kemudian menjadi fondasi teori konseling dan belajar. Beliau wafat pada tanggal 21 Maret tahun 1999, namun gagasannya masih digunakan hingga saat ini. Menurut Arthur Combs, teori belajar humanistik adalah perilaku manusia ditentukan oleh persepsi dirinya sendiri dan pengalaman yang ia alami. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Seorang guru tidak bisa memaksakan memberi materi yang tidak disukai dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Adapun prinsip-prinsipnya, 1. Proses belajar berpusat pada peserta didik, karena setiap individu memiliki kebutuhan, minat, dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua, yaitu belajar dianggap efektif ketika bersifat personal dan bermakna. Artinya, materi harus relevan dengan kehidupan serta membantu memahami dirinya sendiri agar pembelajaran tersebut dapat efektif. Yang ketiga, yaitu hubungan interpersonal yang positif, hangat, dan menghargai sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman secara emosional. Yang keempat, yaitu guru berperan sebagai fasilitator bukan pusat pengetahuan, karena untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip humanistik menekankan pengembangan secara utuh baik kognitif, emosional, sosial, maupun moral. Kelebihannya yaitu yang pertama, teori ini diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, indikator keberhasilan ini adalah peserta didik merasa senang belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Yang ketiga, peserta didik menjadi bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan dapat mengatur pribadinya sendiri dengan tanggung jawab. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, peserta didik jika tidak memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, peserta didik tidak aktif dan malas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses belajar. Yang ketiga, peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Kesimpulan dari teori humanistik menurut Arthur Combs adalah bahwa proses belajar sangat dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, dan makna personal bagi peserta didik. Belajar terjadi optimal ketika peserta didik merasa senang, termotivasi, dan melihat relevansi materi dengan kehidupannya. Dalam penerapannya, teori ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, mengutamakan hubungan interpersonal yang positif, serta memposisikan guru sebagai fasilitator yang mendukung kebebasan dan perkembangan pribadi siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.